Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh, semoga semua yang hadir di majelis yang baik ini senantiasa di dalam kesehatan dan dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil keberkahan, mari kita awali kajian kita. Doa kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadahkan tangan semuanya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم وأخرجنا من وخول الشهوات إلى جنات القربات والحمد لله رب العالمين. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita hari ini akan membahas nama Allah Al-Mu'ti. Kalau pertemuan sebelumnya, bulan yang lalu kita membahas Al-Mani'. Al-Mani' menghalangi, mencegah. Lawannya atau pasangannya adalah Al-Mu'ti, Maha memberi. Sebenarnya dua Asmaul Husna ini para ulama biasanya membahasnya satu paket. Jadi ada beberapa Asmaul Husna itu yang dibahas satu paket. Misalkan yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan dibahas bersamaan. Yang meninggikan dan merendahkan Al-Khafidur Rafi' juga dibahas bersamaan. Al-Mu'izzu Al-Mudhillu, yang memuliakan dan menghinakan, dibahas satu paket. Termasuk Al-Mu'til Mani', memberi dan menghalangi. Kenapa beberapa Asmaul Husna itu dibahas satu paket? Karena kalau dibahas terpisah seringkali bisa berkonotasi negatif. Misalkan Allah yang Maha mematikan, negatif kan, matiin negatif. Tapi kalau Allah Maha menghidupkan dan mematikan disebut berbarengan, nah itu menunjukkan kekuasaannya. Sama kalau kita bahas misalkan Al-Mudhil, Maha menghinakan, Al-Mu'izz, Maha memuliakan, menghinakan. Kalau dipisah, Maha menghinakan, konotasinya Allah itu jahat sekali. Nah, itu alasan yang pertama. Kalau digabung, maka kata husna berarti Allah itu memiliki nama yang husna, sempurna, indah, itu menjadi terasa sekali. Tapi kalau dipisah, itu seringkali konotasinya negatif. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena salah satu pasangan ini menjadi alasan ya. Jadi gini, Allah Al-Muhyi Al-Mumit, yang Maha menghidupkan dan mematikan. Dia menghidupkan dengan cara mematikan, dan dia mematikan untuk menghidupkan. Nah itu. Makanya kan kita kalau mau hidup harus mati dulu, Pak. Mati dulu dari alam rahim, meninggalkan alam rahim, baru hidup di alam ini, ya kan? Nanti juga kalau mau hidup di alam barzakh harus meninggal dulu, meninggalkan dunia. Nah, itu. Karena kalau nggak meninggalkan, nggak akan hidup di fase yang berikutnya. Nah, nama Allah Al-Mu'ti Al-Mani ini tidak kita bahas satu paket karena waktu yang tidak memungkinkan, maka kita pisah. Ya.
karena waktu, seharusnya satu paket dengan yang kemarin. Dia memberi dan menghalangi, berarti dia menghalangi dalam rangka ingin memberi. Nah, gitu. Makanya boleh jadi penghalangan itu adalah pemberian. Nah, tidak diberi terkadang itulah sesungguhnya pemberian yang sebenarnya. Kadang kita tidak memberikan anak kita motor, nah, berarti almani, dihalangi untuk dapat. Tapi justru itu karena kita ingin memberikan keselamatan kepada dia, karena mentalitas anaknya belum pas, usianya belum pas untuk punya motor, maka kita halangi keinginan dia, tidak kita beri, padahal itulah pemberian yang sesungguhnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'ti terjemahan dalam bahasa Indonesia artinya yang maha memberi. Nama Allah Al-Mu'ti dengan redaksi Al-Mu'ti, persis Al-Mu'ti tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang menunjukkan Al-Mu'ti dengan format yang sama Al-Mu'ti tidak ada. Tetapi kalau kata kerjanya ya, ada, misalkan wala saufa yu'tika, a'ta yu'ti, mu'ti, wala saufa yu'tika rabbuka, ya. Inna a'tayna, a'ta mu'ti, itu dari akar kata yang sama, a'ta derivasinya mu'ti nanti. Kata kerja a'tayna, kami beri. Tapi yang persis formatnya dengan redaksi mu'ti tidak terdapat di dalam Al-Quran, tetapi sebagai kata kerja ada di dalam Al-Quran. Nama Allah Al-Mu'ti ini ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim," kata Nabi. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang, Pak. Gimana caranya? Yufaqihu fid din. Allah akan berikan kepada orang itu pemahaman dalam agama. Baru kemudian Nabi bersabda lagi, dan Allah yang mu'ti, maha memberi, wa anal qasim, kalau saya ini yang bagi-bagi. Yang memberi adalah Allah, kalau aku ini qasim. Qasim artinya yang bagi-bagi apa yang menjadi pemberian Allah. Aku bukan pemberi, tapi Allah yang mu'ti, yang maha memberi, kalaupun aku ini adalah qasim, membagi-bagi saja. Orang kaya misalkan nih, duit nih, tolong bagiin. Nah, yang beri siapa? Orang kaya tadi, kita pembagi. Kata Nabi, Allah yang memberi, aku yang membagi. Ya, jadi Allah Al-Mu'ti. Dalam hadis ini Allah disebut Al-Mu'ti. Nah, yang menarik sebelum kita lebih lanjut, siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pahamkan orang itu agama. Jadi kalau masih mau ngaji ini berarti orang yang diinginkan Allah kebaikan, Pak. Setuju ya? Kalau anak kita mau ngaji, anak kita mau ke majelis ilmu, wah itu insya Allah anak itu diinginkan kebaikan oleh Allah. Kenapa? Karena seluruh kebaikan itu ada di dalam agama, Pak. Bagaimana keimanan yang benar ada dalam agama, cara berpikir yang benar ada di dalam agama. Bagaimana memilih pekerjaan ada dalam agama, bagaimana memilih pasangan ada di dalam agama. Makanya orang yang diberikan jalan untuk memahami agama, masih mau ngaji, masih mau halaqah, masih ke majelis-majelis ilmu, ketahuilah walaupun mungkin masih ada kekurangan, insya Allah itu gampang dirubah. Kenapa? Karena dia ke majelis ilmu, Pak. Rumah tangga yang berantakan, kalau suami istri masih rajin ke pengajian, itu insya Allah bisa dirubah menjadi lebih baik.
Maka ini jalan ilmu, Pak, jalan surga. Banyak orang kalau ada bagi-bagi duit pada datang, tapi kalau ada ilmu, sekarang ini kan zamannya, kalau ada ulama yang meninggal, semuanya di Facebook, di sosmed belasungkawa. Udah meninggal sih, rame. Waktu ustadznya masih hidup, sepi itu, bener nggak? Turut berbelasungkawa, kehilangan sipulan. Segitu, itu zaman yang seperti itu sekarang. Tapi waktu ustadz itu ngasih taklim, kiai itu ngasih taklim, boro-boro dia datang. Oh, tapi kalau meninggal paling luar biasa ungkapan takziahnya, kesedihannya. Wah, ini mestinya kalau kita memang cinta ulama, mumpung dia masih hidup, gali ilmunya, datangi majelis-majelis ilmunya, itu baru benar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'ti, Maha memberi. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, ketahuilah bahwa orang itu cuma membagi, yang beri Allah. Nah, itu. Karena Nabi tadi langsung mengatakan, aku ini adalah pembagi, Allah pemberi. Nah, ini penting, karena kalau tidak nanti jamaah sekalian seperti perlakuan Nasrani kepada Nabi Isa. Iya kan? Betul atau tidak? Jadi menyembah Nabi Isa, mengkultuskan Nabi Isa. Kenapa? Nah, tadi tidak menyadari bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu hanya membagi saja. Dia bukan sumber cahaya, tapi dia yang membagikan cahaya. Dia bukan matahari, Nabi Isa itu. Karena matahari itu cahayanya bersumber dari dirinya. Dia hanyalah rembulan. Betul atau tidak? Ustadz juga begitu, kiai juga begitu, habaib juga begitu. Mereka itu hanya membagi-bagi saja. Yang punya Allah. Sehingga jangan sampai kita terpesona dengan yang bagi-bagi, lupa kepada yang memberi yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang itu sekarang ini terpesona dengan ustadznya sampai lupa sama ilmunya. Jadi yang dikenal itu bukan Allah, tapi ustadznya. Ya kan? Ustadznya yang dikenal, ilmunya apa yang didapat? Enggak, kenapa? Terhijab tadi. Allah Al-Mu'ti, Allah yang Maha memberi. Kata Nabi, Anal Qasim, kalau aku ini yang bagi-bagi. Makanya hebat Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang menyembah Nabi Muhammad, betul nggak? Nggak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Nggak ada yang menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan, anak Tuhan, nggak ada. Kenapa? Karena beliau bertauhid, mengajarkan tauhid ini sangat luar biasa. Makanya salah satu makna tauhid adalah apa? Lam yalid wa lam yulad. Aku ini bukan apa, Allah itu tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Artinya siapapun yang memiliki kehebatan-kehebatan, dia bukan Tuhan, gitu aja udah. Anak Tuhan bukan. Dia makhluk Tuhan. Nah, itu penting. Makanya ketika kita disenangi orang, dipuji orang, ingat Allah itu lam yalid wa lam yulad. Jangan sampai kamu menunjukkan bahwa kamu itu ada hubungan dengan Tuhan dalam artian anak Tuhan ataupun ya cucu Tuhan ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa makna Al-Mu'ti terkait dengan Asmaul Husna? Al-Mu'ti adalah Allah satu-satunya yang Maha pemberi yang hakiki. Nah, tadi Nabi udah jelasin tuh hakiki. Saya ini walaupun ngasih bukan pemberi, tapi saya pembagi. Yang hakiki Allah. Ini dahsyat, ini sebenarnya dampaknya kalau kita pahami. Allah satu-satunya yang Maha pemberi yang hakiki. Oh, ini dalam, Pak. Kalimat ini dalam. Karena mata kita melihat yang ngasih siapa, yang ngasih gaji siapa, mata kita lihat ini. Ya, owner perusahaan itu yang kita lihat.
Kalau orang ngasih handphone kepada kita yang kita lihat, siapa yang ngasih sebenarnya? Kalau dengan mata, itu yang beri handphone tadi. Nah ini jamaah sekalian, kalau kita sampai tidak memahami al-mu'ti ini, kita menjadi orang munafik. Kita akan bermuka dua. Kalau si fulan ini kita yakini dia yang benar-benar memberi saya, yang memberi jabatan ke saya, yang memberi gaji ke saya, dia, maka kita berusaha untuk menyenangkan dia tadi, walaupun itu membuat Tuhan murka. Betul nggak? Kemunafikan itu ketika kita meyakini ada pemberi selain Tuhan, selain Allah, sehingga kita carmuk. Kalau perlu meninggalkan Allah, meninggalkan kebenaran, kalau perlu menabrak aturan. Kenapa? Itu semua disebabkan karena Pak, dia meyakini bahwa yang memberi itu adalah si fulan dan si fulan. Tapi kalau kita tahu al-mu'ti, bahwa yang memberi yang sesungguhnya, yang hakiki adalah Allah, adapun orang itu disuruh Allah ngasih Pak. Nah ini penting. Disuruh Allah, dia disuruh Allah ngasih saya. Berarti hubungan saya dengan Allah, bukan dengan dia. Kalau Allah bilang jangan beri si fulan, dia tidak akan beri saya. Kalau Allah bilang kepada si fulan, beri si fulan, beri Pak. Jadi yang lain-lain itu suruhannya Allah semua. Maka kira-kira kalau kita memahami hakikat itu, kita akan carmuk kepada siapa kira-kira? Kepada Allah kan? Mungkin enggak kita bermuka dua? Enggak. Kita hanya caper carmuk kepada Allah saja. Kita akan membuat ridho Allah saja, meskipun orang lain enggak suka sama kita. Contoh dalam konteks saya misalkan, dalam konteks saya sebagai ustadz. Sebagai ustadz saya harus meyakini bahwa yang ngundang saya ke sini itu Allah. Bukan Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, bukan. Supaya isi ceramah saya tidak perlu mengikuti selera orang yang saya anggap mengundang saya tadi, A, B, C, D. Oh biar dia senang saya diundang lagi. Bukan begitu. Jangan sampai berbicara sesuatu yang menyinggung si fulan ini, nanti kamu gak diundang lagi. Nah kita akan menjadi orang yang tidak lurus kalau demikian. Tidak berani berkata benar. Kenapa? Karena meyakini si fulan itu yang memberi. Saya sedikit banyak punya pengalaman Pak. Ada di sebagian tempat itu, bukan di sini sih. Di sini sih orangnya udah soleh semua ini. Lagian kita ini udah terlalu lama saya ngajar di sini. Sampai kalau saya ngomong agak sedikit kasar pun bapak-bapak udah nggak tersinggung juga. Karena udah akrab, udah sekian lama dari berdirinya masjid ini dulu, jadi udah nggak tersinggung lagi. Ada salah seorang ya DKM satu masjid, tidak perlu saya sebutkan, dia nggak suka dengan isi ceramah saya, lebih bukan karena tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya nggak sesuai dengan diri dia lah kira-kira gitu. Ketika saya memahami al-mu'ti, tenang saja. Yang ngundang kamu tuh bukan dia, tapi Allah. Gitu, itu keyakinan. Akhirnya saya di off di pengajian itu. Di off, apa yang terjadi? Di demo sama jamaahnya. Jamaahnya yang demo. Pokoknya ustadz itu ya, harus ngisi lagi. Nah, dia nggak berani minta saya, nyuruh yang lain. Kenapa? Karena dia tahu yang membuat saya nggak ngajar itu dia. Karena di demo tetap saya ngajar di sana walaupun dia tidak suka. Kenapa? Karena yang ngundang saya adalah Allah. Maka tidak ada kecewa Pak. Kalau kita memahami ini nggak akan kecewa. Kenapa? Karena ketika kita tidak mendapatkan, berarti yang membuat kita tidak dapat itu Allah, bukan orang lain. Kenapa kita harus benci kepada orang itu? Ketika kita di off, misalkan di pekerjaan, kita nggak marah sama perusahaan itu. Kenapa? Karena sebenarnya yang menghalangi kita, yang tidak memberi kita Allah. Berarti itu kebijaksanaan Allah. Masa kamu mau kecewa dengan Allah?
Nah ini tauhid begitu. Ketika kita diberi, kita pun menyanjung Allah melebihi terima kasih kita kepada yang menjadi suruhan Allah tadi. Nah ini tauhid. Tidak mudah Pak, memahami Asmaul Husna ini gampang. Tapi hidup selaras dengan Asmaul Husna ini tidak gampang. Betul atau tidak? Makanya banyak orang kalau ketemu atasan, oh yes bos, siap gitu. Ya kan? Kamu lakukan ini, tembak ini, tembak. Ketika orang meyakini ada Tuhan selain Allah, Pak, selesai, Pak. Dia akan menjadi orang yang munafik. Mari kita lanjutkan. Al-Mu'ti adalah Allah yang satu-satunya Maha Pemberi yang hakiki. Nanti ada doa setelah sholat yang pernah bapak-bapak pasti dengar atau baca. Allah satu-satunya Maha Pemberi yang hakiki. Tiada dapat menghalangi apa yang diberikan oleh Allah. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Dia tidak beri. Ini apa zikirnya Pak? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Nah, ini kan doa kita tuh kalau habis sholat diantaranya. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang ingin Kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau tidak ingin beri. Wah, ini luar biasa itu. Kita ini sayangnya kalau zikiran itu baca mantra. Sehingga apa? Dia tidak membentuk sebuah mental, tidak membentuk sebagai karakter kita. Kenapa? Cuma ini aja seperti baca mantra. Padahal kalimat itu kalau kita resapi, ya Allah, nggak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau ingin berikan padaku. Nggak ada yang bisa memberi kalau Engkau ingin menghalangi. Waduh, itu dahsyat itu. Engkaulah Al-Mu'ti. Seolah-olah kita ingin mengatakan itu. Engkaulah pemberi yang hakiki. Mari kita lanjutkan masih makna Al-Mu'ti tadi. Manakala ia ingin memberi, maka dia cukup mengatakannya. Jika ingin tidak memberi, maka dia cukup dengan mengatakannya pula. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah, kasihlah, ambillah. Oh, cepat sekali ya Allah. Umrohlah kamu. Hajilah kamu. Kalau Allah mau ngasih mah. Saya kebetulan ini cerita spiritual aja ya. Karena sebenarnya ayat yang berbicara ceritakan nikmat Tuhanmu itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu sebenarnya nikmat-nikmat rohani, nikmat-nikmat spiritual ukhrawi, ceritakanlah. Kenapa kok arti yang sebenarnya ayat itu seperti itu? Karena wa wajadaka dhalan fahada. Allah mendapati Muhammad dhalan, tidak tahu jalan bagaimana menerangi kesesatan manusia itu, bagaimana memberikan jalan hidayah kepada manusia. Engkau bimbang bagaimana merubah masyarakat jahiliyah itu yang tersesat. Fahada, aku berikan hidayah padamu, aku turunkan wahyu kepadamu, aku angkat kau jadi nabi. Itu maksudnya. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka nikmat ini, nikmat dapat wahyu, fahaddits, sampaiin, ceritain. Jadi nanti kalau habis sholat subuh pulang ke rumah ceritain tuh. Aduh, nikmatnya sholat subuh tadi imam kita. Tadi pengajian, wah ada konten yang membuat saya tertarik, ceritain. Saya punya teman-teman tuh kalau ngaji itu nggak lama setelah ngaji itu Pak, dia tulis status Pak. Terus
yang bukan cuma fotonya yang disampaikan ya, tetapi yang ada adalah apa pelajaran yang didapat. Contohnya ini nih, salah satu sahabat saya ini kemarin ikut pengajian pagi-pagi. Setelah selesai setengah jam kemudian dia menulis quotes yang begini ya. Ini bagian dari konten ceramah. Tetaplah menjadi baik walau di sekitarmu belum sesuai harapanmu. Tetaplah menjadi sebaik-baiknya walau orang lain tak membalas dengan yang serupa. Jangan menjadikan landasan tindakanmu karena transaksional. Jangan kau jadikan semangatmu itu hanya karena dunia, apalagi menyandarkan kebahagiaan kita pada manusia. Kau dan aku tidak sempurna. Kembalikanlah semua yang kita lakukan ini hanya karena Sang Pemberi pembalasan di yaumil akhir kelak. Karena yang sempurna pembalasannya hanya di hari nanti saja. Dia bilang tamparan hari ini semoga menjadi semangat perbaikan diri ke depannya. Karena saya kemarin membahas Maliki Yaumiddin. Maka ada di sini ya. Tetaplah menjadi sebaik walau tak membalas dengan yang serupa. Karena yang akan membalas secara sempurna itu adalah Allah Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa yang ingin saya ceritakan? Kebetulan saya ini baru pulang umroh. Nah ini mau saya ceritain. Fahaddits. Apa hubungannya dengan Al-Mu'ti? Allah kalau mau beri cuma ngomong aja, kata ya, pergi, itu aja udah. Gimana ceritanya? Ceritanya ada satu travel kebanjiran jamaah. Maksudnya kemampuan dia untuk menghandle jamaah ya, biasanya dia cukup punya 2 mutawif. Nah, ini dia butuh lebih karena jamaahnya agak lebih. Ya kan gitu. 3 bis. Biasanya dia kalau 2 bis ada ustadz yang lain. 3 bis, tiba-tiba dia nelpon saya, Ustadz, kira-kira bulan September ada waktu enggak? Wah, saya karena teman, buat antum apa sih nggak ada, bahasa kita sama teman kan begitu kan. Bisa nggak nemenin umroh nih? Gitu. Nih jamaah kita agak banyak, saya nggak bisa menghandle. Bisa nggak Ustadz nemenin saya? Coba lihat. Kira-kira saya tolak nggak? Nggak saya tolak. Al-Mu'ti. Gampang kalau Allah mau memberi. Tapi kalau Allah menghalangi, udah sampai di Madinah balik lagi. Ada salah satu jemaah kita kemarin balik lagi. Udah sampai di Madinah. Kenapa? Dulu dia mahasiswa di sana di Madinah tuh. Setelah selesai aturannya kalau udah selesai harus pulang. Meskipun visanya masih ada. Tuh sana gitu. Visanya masih ada, tapi aturan kalau mahasiswa udah selesai pulang. Nanti kalau mau balik lagi setelah itu. Nah, si fulan ini ya mungkin masih betah ya. Siapa yang nggak betah ya di situ. Dia nggak langsung pulang. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Nah, berarti setelah lama di sana kemudian baru dia pulang, berarti dia track recordnya melanggar aturan. Bukan kriminal, bukan. Nah, itu begitu aja. Nah, pulanglah dia di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu dia umroh, masuk dia, bisa masuk. Kalau tidak salah udah 2 kali dia umroh masuk. Jadi nggak kedetek kalau dia tuh pernah melanggar seperti itu. Nah kemarin berangkat bersama kita, sudah sampai bersama kami di Madinah airport, kedetek dia nggak boleh masuk. Sebelumnya 2 kali masuk, padahal pelanggarannya sudah itu. Kaget dia, balik lagi. Subhanallah, udah sampai itu. Allahumma la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima mana'ta. Artinya begitulah Allah. Kalau dia ingin memberi maka dia cukup dengan mengatakan beri. Kalau dia ingin menghalangi cukup dia mengatakannya saja. Innama amruhu
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas nama Allah Al-Mu'ti, ada beberapa nama yang kayaknya rada mirip. Artinya ada beberapa Asmaul Husna yang agak mirip maknanya. Misalkan adalah Ar-Razzaq, ya kan? Maha memberi rezeki. Atau Al-Wahhab, Maha pemberi karunia. Al-Mu'ti, Maha memberi. Gimana bedanya ini? Kita sebutkan beda terlebih dahulu. Kalau Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq, umumnya artinya pemberian atau rezeki yang merupakan faktor untuk meraih kebahagiaan. Artinya kalau Al-Wahhab, Ar-Razzaq itu biasanya pemberian yang terkait untuk membahagiakan orang ini. Nah, ini Wahhab dan Razzaq. Wahhab itu tidak identik dengan ikhtiar. Kalau Ar-Razzaq harus ada ikhtiar dulu. Nah, ini kalau dibedakan seperti itu. Makanya Wahhab itu artinya Maha memberikan hadiah. Wahhab, makanya ada kata hibah. Hibah itu derivasi dari kata wahab, itu wahaba, nanti jadi hibah. Makanya hibah itu kan kita nggak ada peran kita, tiba-tiba orang ngasih hadiah aja. Saya lupa bawa gelang gaharu ya di tangan saya. Saya ke Arab nggak dapat gaharu, tapi di Indonesia ada teman saya bisnis gaharu. Saya pas deket, ini apa nih? Gaharu Ustaz. Nih cium nih gitu. Oh, wangi ya, saya bilang. Iya, saya sekarang usahanya ini Ustaz. Waduh, enak ya, saya bilang. Ustaz mau nih, tak kasih nih gitu. Iya, kan? Gaharu. Saya nggak perlu beli, nggak perlu usaha, terus diberikan tanpa bayar. Itu namanya wahab, hadiah. Tapi kalau saya kerja keras, ngumpulin duit, lalu saya mendapatkannya, itu Razzaq. Itu perbedaannya. Sementara memberi Al-Mu'ti itu adalah pemberian yang boleh jadi tidak harus terkait dengan kebahagiaan. Boleh jadi orang yang diberi itu untuk disengsarakan. Boleh jadi diberi jabatan, akhirnya apa? Menjadi kehinaan bagi dia. Siapa dulu yang menampar yang menghina Islam dulu? Aceng. Siapa namanya? Mantan TNI itu yang masuk penjara, terus kemudian dia menampar Aceng yang menghina Islam itu. Dari militer kan. Setelah dia keluar dia bilang apa? Setelah saya mendengar ini, untung saya ada di penjara, dia bilang. Dia bilang ada di penjara kan. Artinya apa? Dia menyadari mungkin kalau dia nggak di penjara, dia mungkin bisa melakukan perbuatan yang justru akan membuat dia masuk penjara ataupun terhina. Tapi dia ketika di penjara, untung saya ada di penjara, dia bilang gitu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Al-Mu'ti, kalau Ar-Razzaq, Al-Wahhab itu lebih identik kaitannya dengan orang ini ingin diberikan kebahagiaan. Kalau Al-Mu'ti pemberiannya boleh jadi itu bukan untuk memberikan kebahagiaan, justru kemudian menjadi musibah bagi kita. Yang kedua, kalau Al-Mu'ti ini maka digandeng dengan Al-Mani. Al-Mani tidak memberi, Al-Mu'ti memberi. Itu berarti boleh jadi pemberian itu bukanlah sesuatu yang kita harapkan. Misalkan kita ingin dapat mobil tapi nggak dapat mobil. Nggak dapat mobil itu sendiri adalah sebuah kemuliaan.
Jadi pemberiannya boleh jadi wujudnya ketika harapan kita itu tidak terjadi, itulah pemberian. Kalau Al-Mu'ti bisa jadi begitu. Tapi kalau Ar-Razzaq, Al-Wahhab, biasanya bentuk pemberiannya adalah sesuai yang kita inginkan. Kita ingin A diberi, itu Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Kalau Al-Mu'ti, kita inginnya A tapi dapatnya B. Maksudnya apa? Tidak diberi maksudnya. Tapi tidak diberi itulah sesungguhnya sesuatu yang baik bagi kita. Makanya itu Al-Mu'ti. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Mu'ti, Allah yang Maha memberi. Dan karena Allah ini Maha memberi, jamaah sekalian, maka pemberian Allah itu ada pemberian yang bersifat umum. Di dunia ini nama Allah Al-Mu'ti, pemberiannya bisa bersifat umum. Apa itu? Pemberian dunia. Orang kafir dikasih, ya, orang yang beriman dikasih. Itu namanya Al-Mu'ti. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 20 sampai 21, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Kepada masing-masing golongan kami beri, ya, dan kemurahan Tuhanmu tidak dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain di akhirat. Dan pasti kehidupan akhirat lagi lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Jadi di dunia ini Allah Mu'ti diberikan semua. Nah, makanya kalau pemberian itu diberikan kepada semuanya, Pak, yang kafir dapat, yang iman kok dapat juga, yang bajingan juga dapat juga. Ketahuilah kalau pemberian itu didapat oleh orang yang paling ingkar, Pak, itu menunjukkan bahwa pemberian itu bukan pemberian tanda Allah sayang kepada dia. Bukan tanda orang ini diistimewakan oleh Allah. Makanya ketika di dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia yang cara berpikirnya kalau diberikan nikmat, diberikan harta, dia berpendapat Tuhan itu sedang memuliakannya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau disempitin rezekinya, dia berpendapat Tuhan itu lagi menghinakannya. Ada nggak yang begitu, Pak? Kata Allah, kalla, nggak benar tuh cara berpikir seperti itu. Nah ini, Pak. Nah, sayangnya kita ini merasa dikaruniai Allah kalau dapat duit, dapat uang. Tapi kalau kita dibimbing untuk bisa sholat berjamaah, bisa tahajud, kok kita nggak merasa itu adalah sesuatu yang luar biasa pemberian Allah. Dunia ini diberikan kepada Fir'aun, sebagaimana juga diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dunia ini diberikan kepada Namrud. Dunia itu diberikan juga kepada Qarun, sebagaimana juga diberikan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diberikan dunia. Nah, kalau sama-sama diberi, si kafir diberi, orang yang beriman diberi, berarti itu tidak menunjukkan orang itu istimewa, Pak. Sekaligus pemberian yang diberikan kepada orang kafir itu berarti sesuatu yang diberikan itu sesuatu yang hina. Kenapa sesuatu yang hina? Buktinya yang ngaku Tuhan aja dikasih kok. Ini berarti pemberian ini bukan sesuatu yang wah di sisi Allah. Mungkin di mata kita wah besar sekali. Tapi di sisi Allah itu hina, sampai si kafir pun yang ngaku Tuhan pun tak kasih. Ini kok bukan apa-apa kok ini. Ini murah kok tak kasih kamu. Tapi kalau sholat subuh berjamaah ini, Pak, mahal, Pak. Mahal, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka nggak banyak yang diberi, Pak. Betul apa betul nih? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Al-Mu'ti, Allah yang Maha Pemberi, dan pemberian Allah itu luas. Ada pemberian yang diberikan kepada semua makhluknya tanpa memandang dia beriman atau tidak. Nah, pemberian yang diberikan kepada banyak makhluk tanpa memilih iman dan kafir, itu berarti pemberian yang tidak menunjukkan keistimewaan. Nah, kalau begitu apa pemberian Allah yang paling indah di dunia, Pak? Ayo. Apa pemberian Allah yang paling indah di dunia, Pak? Ini sayang banget ya, orang nggak menghargai itu, Pak. Pemberian Allah yang paling baik di dunia ini adalah pemahaman agama, Pak. Yang diberikan kepada Nabi itu agama, Pak. Betul nggak? Yang diberikan kepada para Nabi itu apa? Adalah hikmah. Makanya kami berikan kepada Yusuf hikmah. Kami berikan kepada Luqmanul Hakim hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Di ayat yang lain, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan pemberian yang banyak. Coba dunia, Pak, di Quran tidak ada sifat dunia itu Allah menyifati dunia ini dengan banyak. Rata-rata kalau kita search dunia sifatnya apa? Sedikit. Quran, tidaklah kenikmatan dunia kecuali sedikit. Al-Quran mengatakan begitu. Coba search saja dunia, tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali sedikit. Belum lagi di hadis Nabi, Pak. Seandainya dunia itu sejajar dengan salah satu sayap nyamuk, niscaya tidak akan diberikan minum orang kafir itu seteguk air pun. Tapi karena nilai dari dunia itu enggak sebanding dengan salah satu sayap nyamuk, maka dunia ini pun dibagi kepada orang kafir. Tuh, ambil, kira-kira gitu. Ini bukan berarti kita ini tidak punya dunia, bukan begitu. Silakan, Pak, punya dunia bagus. Tapi jangan pernah menganggap dunia itu banyak. Dunia itu dikit. Kita ini yang salah itu, kita menganggap banyak apa yang Allah anggap dikit. Kita menganggap dikit nilainya sesuatu yang Allah anggap banyak. Ini berarti kita cara berpikirnya nggak selaras dengan Quran. Makanya kalau ada majelis ilmu, siapapun ustadznya, Pak, datang, Pak. Itu pemberian yang banyak itu. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim tadi disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kan selaras. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia agama. Allah beri hikmah dia. Makanya doa yang minta tambah, salah satu-satunya doa minta tambah di Quran, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan ilmu tuh. Satu-satunya doa minta tambah, Pak. Nggak ada doa minta tambah berat badan gitu, nggak ada, Pak. Tambah umur ada nggak di Quran? Nggak ada. Satu-satunya doa minta tambah umur itu iblis yang minta. Tangguhkan usiaku sampai hari kebangkitan. Itu toh. Tapi yang ada Rabbi zidni ilman. Keutamaan Nabi Adam dibandingkan dengan malaikat apa? Nabi Adam berilmu, diajari ilmu. Malaikat nggak tahu ilmu itu. Sujudlah kamu kepada Adam, malaikat. Ilmu. Pak, tubuh kita ini, Pak, semenjak lahir, sesudah lahir sudah selesai, Pak. Secara fungsional, tubuh kita itu setelah lahir fungsinya sudah selesai. Maksudnya selesai itu sudah berfungsi. Mata sudah berfungsi, telinga sudah berfungsi, degup jantung sudah berfungsi. Artinya tubuh kita itu nggak ada lahir setengah jadi. Telinga setengah jadi udah lahir, nggak ada, Pak. Ini semua berarti sudah jadi, sudah fungsional. Berarti secara fisik kita udah selesai. Bapak nggak akan tumbuh fisiknya, paling melebar, Pak. Kalau meninggi udah nggak. Betul atau tidak? Kita ini tubuh udah selesai. Maka kalau orang itu hidupnya ngurusin tubuh aja, Pak, kebutuhan tubuh saja,
itu dia benar sebenarnya udah mati, Pak. Yang belum selesai, Pak, yang terus tumbuh itu yang belum selesai apa, Pak? Akal dan jiwa ini. Makanya kalau kita tidak menambah ilmu, tidak naik secara kejiwaan, tidak matang secara kejiwaan dan ilmu, berarti kita itu tidak pernah hidup lagi di dunia ini. Makanya orang yang diberikan hikmah, orang yang diberikan ilmu adalah orang yang diberikan kebaikan yang banyak, Pak. Apa yang membuat terjadi perkembangan, Pak? Ilmu pengetahuan, otak dan ini gitu. Apa yang membuat rusaknya dunia? Otak dan ini juga. Betul ya? Otak rusak, ini rusak, rusak dunia. Otak bagus, baik, hati bagus, baik dunia. Nah, manusia itu adalah otaknya dan hatinya, bukan fisiknya, Pak. Nah, itu pemberian Allah di dunia. Apa pemberian Allah yang terbaik di akhirat? Apa? Surga. Makanya ketika Allah berbicara tentang surga dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza adaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba ya jazaa'an min rabbika. Ata dari kata mu'ti, ata'an hisaba, sebagai balasan pemberian dari Allah yang Maha Memberi. Ya. Satu lagi ayatnya sebagai penutup, surat Hud ayat 180, ayat 108. Adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Rabbmu menghendaki yang lain. Ata'an, sebagai pemberian, ghaira majdzuz, yang tiada putus. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ketika kita sekali lagi memahami bahwa Allah Al-Mu'ti, Allah satu-satunya pemberi, maka kita ya hendaklah jangan sampai kita memuji yang membagi tetapi lupa kepada pemberi yang hakiki. Yang kedua, kalau kita tahu yang mu'ti adalah Allah, yang lain itu cuma suruhan Allah, maka kita hanya bertawakal, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ketika kita memahami Allah Al-Mu'ti, Allah suka kepada yang suka memberi dan membagi. Maka kita membagi. Kalau kita nggak punya harta, ya bagi ilmu, bagi ilmu, bagi ide. Makanya tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Kepada dua orang ini boleh iri, kata Nabi. La hasada illa fitnatain, nggak boleh iri kecuali kepada dua. Yang satu orang yang diberikan harta dan dermawan, yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu, yang mengajarkan ilmunya. Nama yang di ini boleh, dah iri boleh. Maksudnya iri itu bukan ingin menghilangkan nikmat itu kepada. Maksudnya apa? Saya ingin seperti dia. Digandengkan tuh, Pak, antara orang yang diberikan ilmu, yang mengajarkan ilmunya, dengan orang yang punya harta, yang itu berartinya, Pak, kalau nggak kaya harta, ya nggak kaya ilmu lah mestinya, gitu kan? Ini udah miskin harta, miskin ilmu, terus mau apa? Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada ingin bertanya. Terima kasih kepada jamaah Zoomiyah ya, yang hadir di sini. Ada ibu-ibu yang hadir. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah. Susah. Kalau pemberian, kalau al-mu'ti itu pemberian tidak bisa jadi. Kalau
Al-Mu'ti tadi, kalau Ar-Razzaq, Al-Wahhab itu pemberian yang ada kaitannya dengan kebahagiaan kita dunia akhirat. Kalau Al-Mu'ti itu bisa jadi pemberian yang mencelakakan kita. Nah itu pemberian yang mencelakakan kita. Jadi diberi biar orang ini celaka. Bisa jadi itu. Bisa ada orang opsi. Ya, diberi. Iya. Mu'ti. Kok dia dapat peluang itu? Dapat peluang jabatan yang kalau dia nggak menjabat, dia nggak akan berlaku kriminal seperti itu kan? Makanya diloloskan, dimudahkan jabatannya. Kalau perlu prosesnya instan, kelihatannya diberi, tapi orang itu sedang dicelakakan. Nah itu artinya sebaliknya juga, orang kelihatannya tidak diberi, pengen jabatan malah nggak dikasih. Sebenarnya dia diberi. Mungkin kamu kalau naik kamu kayak gitu. Nah itu. Kamu kalau lolos profesi itu, rusak agamamu, maka tidak diberi itu. Ya, jadi mu'ti itu pemberiannya pertama belum tentu untuk kebaikan kita. Itu mu'ti, belum tentu. Katanya belum tentu. Kalau Ar-Razzaq, Al-Wahhab identik dengan untuk kebahagiaan kita dunia akhirat, identik. Kalau Al-Mu'ti tidak identik. Boleh jadi pemberiannya itu pemberian yang akan mencelakakan kita, Mu'ti. Nah, beda yang kedua, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, biasanya pemberiannya itu kita ingin A, diberi A. Itu pemberian Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Tapi kalau Al-Mu'ti pemberian, tapi kita pengen A tapi nggak dikasih. Tapi itulah pemberian. Nah, berarti terkadang tidak diberi, itulah pemberian. Nah itu Mu'ti, Pak. Itu bedanya. Nyambung ya? Jadi seperti dikatakan kan surat 40 itu ada Ghafir gitu ya. Ghafir itu kan Maha mengampuni. Tapi di Quran lain ada juga nama Ghafir ya. Ada ya. Ghafir, oh nama surat maksudnya. Oh iya. Jadi Ya. maksud saya di Asmaul Husna ini barusan saya sama Imam Andri. Ya. Ini kan 9 Husna. Ya. Cari-cari nggak ada sih. 99 Asmaul Husna. Ya, baik. Ya. Hadis sahih mengatakan bahwa Allah itu memiliki 99 nama 100 kurang 1. Oke ya. Siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengaplikasikannya masuk surga. Itu hadisnya. Hadisnya menyebut ada 99 nama. Oke ya. Apa aja 99 nama? Apa saja? Ini tidak ada satu hadis yang sahih tentunya yang menyebutkan 99 Asmaul Husna 1 sampai 99 itu. Itu bukan hadis, Pak. Itu adalah ijtihad para ulama, hasil kajian para ulama. Apa saja sih yang masuk kira-kira 99 itu? Ya. Nyambung ya? Maka Asmaul Husna dalam buku-buku semua ulama menyebut 99 nama itu disebut oleh mereka, tapi apa saja yang masuk kategori yang 99 ini terjadi perbedaan para ulama. Boleh jadi yang sedang Bapak baca di situ nggak ada, termasuk yang tidak menganggap Al-Mu'ti ini tidak masuk di 99 itu. Dia menggantikannya dengan nama yang lain. Karena memang Pak, dalam hadis Nabi ada disebut Asmaul Husna, tapi nggak ada yang langsung disebut Nabi itu sampai 99 gitu. Ada. Nggak ada. Di Quran juga begitu Pak. Surat Al-Hasyr paling banyak tuh menyebut Asmaul Husna. Itu nggak sampai 10 Pak yang disebut dalam langsung gitu. Yang ada di ayat yang lain terpisah-pisah. Tapi disebut langsung dalam satu hadis atau dalam satu ayat 99 sebut urutan gitu nggak ada. Hadis juga nggak ada yang nyebut 99 langsung semua utuh disebut begitu. Paling 4, 5 sisanya di hadis yang lain. Nah para ulama mengumpulkan dari hadis A, B, C, dari ayat A, ayat ini dikumpulkan oleh ulama. Terkumpullah 99. Cuma komposisi yang 99 ini apa saja?
Gitu ya Pak. Ada yang memasukkan ini enggak, gitu ya. Makanya 99 Asmaul Husna itu Pak, itu nama-nama yang mewakili, bukan berarti membatasi Pak. Karena jumlah Asmaul Husna kalau Bapak baca di semua kitab Asmaul Husna itu, mereka biasanya kalau ngarang kitab menjelaskan kitab Asmaul Husna, mereka mengatakan jumlah Asmaul Husna itu lebih dari 99. Ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan sekian. Adapun hadis yang mengatakan Nabi 99 Asmaul Husna itu, Nabi dalam rangka bukan ingin membatasi. Nabi ingin mengatakan yang paling populer itu 99. Iya. Tapi apa saja 99 itu disebut secara 99-nya itu hasil, apa sajanya itu hasil ijtihad ulama. Kalau kata 99 itu sabda Nabi. Apa saja yang masuk 99 hasil ijtihad kajian para ulama yang mengumpulkannya. Makanya ulama A, ulama B, ulama C komposisinya beda-beda. Nyambung ya? Contohnya saya mau kata Al-Khafid Ar-Rafi. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Yang maha merendahkan, maha meninggikan. Ada nggak di Quran yang redaksinya seperti nggak ada. Sebagian ulama, oh ini nggak masuk di 99. Gantinya yang ini, yang ada di ayat Qur'annya bunyinya begini. Nah, gitu. Sudah ya? Sudah paham ya maksud saya kan? Ini ada sekian, ada 5, ada 10 nih. Oh yang masuk ke 10 ini apa aja? Beda-beda tuh. Makanya jumlah Asmaul Husna itu lebih dari 99. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 1000. Tapi yang mewakili, yang ngetop, yang populer cuma 99. Yang 99 ini apa saja sih? Gitu. Kan ada 1000-an lebih, sebagian ulama mengatakan begitu. Terus yang masuk 99 Nabi yang katanya kalau yang mahaminnya akan masuk surga, yang mana nih? Ulama, oh yang ini. Kata ulama sibul, yang ini. Jumlahnya 99 juga. Cuma apa saja yang masuk ke 99 itu tidak sepakat. Coba Bapak baca buku Asmaul Husna karangan orang Timur Tengah dengan Asmaul Husna karangan orang Indonesia, itu komposisinya beda. Kalau orang Indonesia ngikutin yang udah dilaguin itu tuh, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar, kan gitu. Orang Indonesia rata-rata itu ikutnya. Berarti mengikuti ijtihad salah satu perawi hadis yang namanya Walid bin Muslim. Jadi yang menyebutkan secara urut begitu adalah satu orang perawi namanya Walid bin Muslim. Yang lain nggak menyebutkan urutan seperti itu. Yang udah jadi lagu itu. Itu adalah seorang perawi hadis yang menyebutkan itu, bukan sabda Nabi yang urutan yang kita laguin itu. Nyambung ya Pak? Wallahu a'lam bishawab. Terkait masalah hutang budi dikaitkan dengan al-mukti. Ya. Jangan pernah berhutang sama Pak Budi. Jadi kalau kita lihat filosofinya, al-mukti kan maha memberi. Ya. Sesuatu itu yang diberikan oleh Allah melalui orang lain. Ya. Pertanyaannya adalah mengenai hutang budi ini, apakah kita suatu kewajiban atau bagaimana Pak Ustaz? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ini menarik sekali Pak. Nabi SAW bersabda, man ahsana ilaik, siapa yang berbuat baik kepadamu, maka fakafi'uh, maka balaslah setara dengan kebaikan orang itu. Tapi kalau kau tidak bisa, kata Nabi, maka doakan. Nah itu. Maka wa idza huyitum bi tahiyatin, dalam ayat Al-Qur'an, kalau kamu diberikan penghormatan dengan satu kehormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah penghormatan orang itu dengan yang lebih baik atau yang setara. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis nggak bisa juga yang setara. Balas, dia beri A, kita kasih A juga. Kita berdoa untuknya. Kenapa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah?
Karena kalau kita, ada orang berbuat baik kepada kita, satu, kita nggak balas, berarti berapa? 1-0. Ya kan? Dia berbuat baik lagi kepada kita 2 kali, kita juga nggak bisa balas, berarti 2-0. 3 kali 3-0, 4-0, 5-0. Ketika orang itu sudah sangat baik kepada kita dan kita tidak bisa membalasnya, maka kita, Pak, hati kita sudah dibeli oleh orang itu, Pak. Harga diri kita turun di hadapan orang yang berbuat baik kepada kita, betul nggak? Antum kalau ketemu orang yang terlalu baik sama antum, gimana ekspresi antum ketika bertemu dengan dia? Ya, gimana kabar? Gimana? Gitu kan? Nggak bisa tegak. Itu nanti antum kalau begitu disuruh-suruh dia apa aja mau tuh akhirnya. Karena manusia itu budak bagi kebaikan orang yang berbuat baik kepada dia. Makanya kalau ada orang berbuat baik, kalau nggak bisa balas dengan pemberian yang serupa, doakan. Saya nggak bisa balas, tak doain ya sebagai balasannya. Agar wibawa, izzah kita ini terjaga, Pak. Makanya sebagian orang senantiasa kalau apa-apa gratisan. Nggak paham orang itu. Sekali-sekali kita yang traktir dia. Orang tua kita dulu begitu, kalau ada orang bawa makanan ke rumah, bawa piring, nggak dibalikin dulu piringnya, nunggu ada dulu. Betul nggak? Di kampung kita tuh begitu dulu, kita diajarin. Ntar kalau udah ada yang bisa kita kasih, baru balikin piringnya. Kecuali kalau tetangga piringnya satu-satu itu nggak makan dia. Memang begitu. Jadi ini soal kita supaya tidak punya hutang budi, Pak. Dan pemberian itu untuk saling mencintai, dan orang itu kalau berbuat baik langsung kita balas, semakin termotivasi dia berbuat baik. Saya punya cerita di mana? Di daerah Cipanas dan Puncak itu ada rumah makan, Pak. Yang sampai sekarang itu kalau saya makan di sana tuh baru keluar mobil, Pak, gitu ya, Pak, gitu kan. Dan kalau saya bungkus, Pak, ditambah-tambahin. Apa awalnya? Awalnya ketika saya habis makan di situ untuk pertama kali, saya merasa enak makanannya ini, gitu, enak. Terus waktu ada lebih kembaliannya, enggak seberapa, Pak, paling 5.000 lebihnya kembaliannya. Saya bilang nggak usah, Pak, nggak usah dibalikin gitu, dibiarin. Waduh, gak enak nih, Pak. Nggak, soalnya makanan Bapak ini masakannya enak semua. Mungkin jangan-jangan baru kali itu dia dapat pujian kali makanannya enak. Gara-gara saya ngelebihin 5.000 itu sama pujian saya itu, Pak, asal saya ke sana itu pokoknya beda deh pelayanannya di nomor 1 gitu. Tuh gara-gara dia itu kita berikan pujian baik, itu dampaknya dia bersemangat untuk berbuat baik. Maka kalau kita berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, pertama menjaga harga diri kita, yang kedua memotivasi dia untuk berbuat baik. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi kalau kita sekarang hubungannya dengan istri kurang bagus, pulang dari sini bawain dia sesuatu, pasti nyengir-nyengir dia. Iya, belikan dia sesuatu, Pak, walaupun sesuatu itu bukan mahal, tapi di sesuatu yang dia sukai, itu akan membuat hati pasangan kita atau orang-orang sahabat kita itu akan senang. Bukan soal barangnya, Pak, dia bisa beli, kadang-kadang dia lebih kaya dari kita. Beli tasbih di Mekah 10 real, dapatnya berapa? 7 biji. Berarti murah banget tuh kan? Kasih tuh sebagian orang yang kita kenal, kasih. Nih. Itu girangnya luar biasa, Pak. Padahal tasbihnya nggak seberapa harganya. Tapi dia merasa apa? Ya Allah, kepikiran banget sih ngasih saya gitu. Iya kan? Kepikiran banget bawa oleh-oleh buat saya, subhanallah. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah ya, itu baik. Balas. Kalau nggak ada yang balas,
Anak nggak bisa balas. Duduk sebentar, duduk sini, tak doain kamu. Nah, rasanya apa Pak? Sudah lunas bayar saya. Jadi saya bisa tegak kalau ketemu dia. Kan udah dibayar pakai doa. Keren bayaran doa itu. Coba kalau antum nggak bayar ketemu dia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Alhamdulillah ramai yang bertanya hari ini. Ustaz, kita tadi untuk beberapa yang berdekatan maknanya seperti Allah dengan yang terakhir kan al-bukti Ustaz, yang di konteks yang ikhtiar atau mengambil sebab kan itu yang dimaknai adalah yang karosat. Nah, jadi jelaskan bahwa yang al-bukti itu kan menjadi pemberian yang kita menyengsarakan. Boleh jadi menyengsarakan, tidak identik. Ya. Tapi kan ada peluang seperti itu kan. Ya. Apakah ada peluang kita juga untuk menahan dana itu karena kita doakan supaya itu tidak terjadi? Apakah apa tadi yang pertanyaan? Apakah masih memungkinkan apabila kita berdoa sehingga itu tidak terjadi karena Ya, siap. Nah, ini dia. Makanya yang menarik, seluruh doa yang diajarkan oleh Nabi itu doa terbaik. Saya ulang lagi ya. Seluruh doa yang diajarkan oleh Nabi itu doa terbaik, yang tidak akan membuat kita menjadi celaka karenanya. Coba doa Nabi mana yang ada peluang membuat kita mendapatkan celaka gara-gara diberi itu? Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Nabi doanya itu bukan minta dunia, bukan minta jabatan. Iya kan, coba dia doa-doa Nabi, coba doa di maksurat, doa pagi sore itu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kan gitu. Allahumma afini fi badani, sehatkan badanku. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gundah. Seluruh doa Nabi yang diajarkan, Pak, tidak ada doa yang akan menjadi sebab kesengsaraan. Rata-rata doa yang bisa membuat kita celaka itu doa yang kita karang sendiri. Kenapa? Karena doa kita itu doa meminta sesuatu yang bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ya Allah, berikan kepadaku harta yang banyak. Pertanyaannya kan gitu. Apakah harta yang banyak itu menjadi baik buat kamu? Belum tentu. Ya Allah, berikan kepadaku umur yang panjang. Apakah umur yang panjang itu baik buatmu? Belum tentu. Kalau panjang umur maksiat berarti yang panjang dosanya. Iblis kan panjang umur sampai hari ini masih hidup. Hasil doanya dia. Nah, makanya agar kita terhindar dari pemberian yang bisa mencelakakan kita, itu harus kita syaratkan, kaitkan permintaan kita itu dengan, ya Allah, berikan aku umur yang panjang yang berkah, yang menambah kebaikan dan ketaatanku. Jadikan kehidupanku ini, ya Allah, penambah bekal kebaikan bagiku. Jadi begitu, harus disipati dengan atau diikat dengan kebaikan-kebaikan. Kalau enggak, ya Allah, kalau perlu berikan jabatan itu kepadaku jika itu baik bagi dunia dan akhiratku. Begitu. Berikan aku panjang umur, ya Allah, kalau itu baik bagi dunia dan akhiratku. Jadi harus diikat seperti itu agar kita terhindar dari binasa, celaka justru disebabkan pemberian itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup ya. Alhamdulillah jamaah antusias hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan tambahan keimanan, ya, tambahan hikmah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.